Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata pelajaran Fathul Qorib atau pelajaran fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa dan hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Satu tema yang menjelaskan hukum-hukum berpuasa. Wahwa dan dia wasaumu masdarani as-siyam dan kata as-saum itu adalah dua masdar. Ma'nahuma makna keduanya adalah lugatan secara bahasa al-imsaku adalah menahan, wa syara'an dan secara syara' atau secara istilah adalah imsakun menahan diri an muftirin daripada hal-hal yang membatalkan biniyatin dengan niat makhsusatin yang khusus dengan niat khusus jami anaharin sepanjang siang qabilin lissaumi min muslimin. Qabilin lissaumi adalah orang yang berhak untuk berpuasa min muslimin daripada orang Islam. Qabilin lissaum maksudnya orang yang berkewajiban untuk berpuasa min muslimin daripada orang yang Islam aqilin dan berakal tahirin suci min haydin wa nifasin daripada haid dan nifas. Jadi arti puasa ada dua macam, yaitu ada puasa secara bahasa dan yang kedua arti puasa secara istilah. Arti puasa secara bahasa tadi adalah menahan diri dan secara istilah atau secara syara' adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan dengan niat yang khusus sepanjang siang dan orangnya berkewajiban untuk berpuasa daripada orang Islam, orang berakal, suci daripada haid dan nifas. Wa syara'itu wujubi shiyami salasatu asya'a dan syarat wajib puasa ada 3 macam. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya'a dan pada sebahagian naskah kitab-kitab lain ada menyebutkan syarat wajib puasa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah al-Islam, Islam. Yang kedua wal bulughu, balik, puber, orang yang puber. Kalau dari laki-laki itu ada 2 macam, 2 kategori. Jadi kalau laki-laki dilihat dari usia maksimal 15 tahun, paling lambat 15 tahun itu sudah puber, sudah balik. Tapi bisa lebih cepat daripada itu kalau misalkan ada mimpi ihtilam. Sedangkan untuk perempuan itu kalau dari segi usia bisa haid paling lambat dalam usia 13 tahun. Nah, tapi kalau misalkan sebelum usia 13 tahun sudah haid, maka ketika itu dia sudah puber, sudah balik, wajib berpuasa. Wal aqli dan berakal. Jadi syarat wajib pertama adalah Islam, 2 balik, 3 berakal. Wal qudratu 'ala shaumi dan syarat keempatnya adalah mampu, wal qudratu mampu 'ala shaumi untuk berpuasa. Wa hadza huwa saqitu 'ala nuskhati tsalitsah. Ya, jadi syarat mampu untuk berpuasa inilah yang tidak tercantum dalam naskah yang ketiga. Jadi kan sebagian naskah ada yang menyebut syarat wajib puasa ada 3 macam. Di sebagian kitab yang lain ada yang menyebutkan 4 macam syarat wajib puasa. Nah, yang menyebutkan 3 macam syarat wajib itu adalah Islam, balik, berakal. Dia tidak mencantumkan bahwasanya mampu untuk berpuasa itu sebagai syaratnya. Tapi yang menyatakan bahwa syarat wajib puasa ada 4 macam, tambahannya adalah mampu untuk berpuasa. Wal qudratu 'ala shaumi. Selain Islam, balik, berakal juga dia harus mampu untuk berpuasa, sehingga orang-orang yang lemah sudah tua misalkan itu boleh untuk tidak berpuasa, tidak wajib. Fala yajibu shaumu 'alal muttasifi bi afdali dzalik. Maka tidaklah wajib berpuasa atas orang-orang yang mempunyai sifat yang berlawanan dari hal yang disebutkan. Misalkan wajib puasa Islam, maka orang yang bukan Islam tidak wajib. Misalkan orang yang wajib puasa balik, maka orang yang tidak balik tidak wajib puasa. Kemudian yang ketiga, syarat wajib puasa adalah berakal. Maka orang yang tidak berakal, belum berakal, misalkan hilang akalnya, maka tidak wajib berpuasa. Dan yang keempat, mampu untuk berpuasa. Maka lawanannya, orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib untuk berpuasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a dan fardu puasa ada 4 macam atau kita sebutnya rukun puasa.
Jadi rukun puasa ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, adalah niat. Bil qalbi, letaknya di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ka ramadana aw nazran fala budda min iqa'in niyyah lailan wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadana. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Fa'in, maka jika kana saumu fardhon, puasanya itu puasa fardu, ka Ramadan, seperti puasa Ramadan itu kan puasanya puasa fardu. Au nazran, atau nazar, puasanya nazar. Misalkan kalau saya lulus MA misalkan dengan nilai yang tinggi, saya bernazar untuk melaksanakan puasa, ternyata nazarnya terkabul, dia lulus dengan nilai yang tinggi, maka ketika itu walaupun bulan Ramadan dia tetap wajib untuk berpuasa. Nah, kalau puasanya itu fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, fala budda min iqa'in niyyah lailan, maka dia harus berniat untuk berpuasa saat malam hari sampai sebelum masuknya waktu sholat subuh. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi, dan wajib menta'yinkan niat dalam puasa fardu ka Ramadana, seperti puasa Ramadan. Jadi ta'yin itu maksudnya menentukan puasa yang kita lakukan itu puasa apa. Misalkan puasa yang kita lakukan puasa Ramadan, maka wajib disebutkan puasa Ramadannya. Atau misalkan puasa yang kita tunaikan adalah puasa nazar, maka wajib disebutkan puasa nazarnya. Atau puasanya puasa sunnah, misalkan puasa sunnah Muharram, maka harus kita sebutkan bahwa kita puasanya puasa sunat Muharram, misalkan 10 Muharram, seperti itu ya. Wa akmalu niyati shaumihi, dan niat puasa yang sempurna adalah ayyakula syakhsu, yaitu seorang melafazkan, membaca nawaitu shauma ghadin an ada fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini niat puasa yang sempurna, yang lengkap adalah nawaitu, sengaja aku, shauma ghadin, puasa esok hari, an ada fardhi, daripada menunaikan kefarduan Ramadana pada bulan Ramadan, hadhihi sanati, di tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kemudian rukun puasa yang kedua, rukun puasa yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi, adalah menahan diri daripada makan dan minum. Wa in qallal ma'kul wal masyrubu 'inda ta'ammudi, sekalipun makanan dan minumannya itu sedikit, 'inda ta'ammudi, ketika dia bersengaja. Jadi kalau saat puasa sengaja makan dan minum walaupun hanya sedikit, misalkan hanya 1 butir nasi atau hanya setetes air, sengaja dia melakukannya ketika itu, maka puasanya batal. Fa in akala nasiyan au jahilan, tapi jika dia makan karena lupa, au jahilan, atau karena tidak tahu hukumnya bahwa itu membatalkan, lam yuftir, maka puasanya tidak batal. Jadi kalau kita puasa lupa, kita makan tidak sengaja lupa, atau karena tidak tahu hukumnya, misalkan ada orang baru masuk Islam, dia kira makan itu tidak membatalkan puasa, atau minum, dia kira minum itu tidak membatalkan puasa. Kan itu ada sebagian umat Buddha, namanya umat Buddha, agama Buddha, mereka puasa itu yang dilarang hanya mengkonsumsi sesuatu yang mengenyangkan seperti makanan. Ada lagi pendapat yang tidak boleh minum sesuatu yang mengenyangkan seperti minum susu. Atau orang Buddha tidak boleh makan sesuatu yang mengenyangkan. Tapi kalau hanya minum air biasa itu boleh-boleh saja kalau dalam agama Hindu. Nah, misalkan orang yang agama Buddha maksud saya. Jadi kalau orang misalkan asalnya agama Buddha, terus dia masuk Islam, dia ikut puasa bulan Ramadan, dia kira minum itu tidak membatalkan puasa sebagaimana di agama dia sebelumnya, maka ketika itu karena dia tidak tahu hukumnya, maka lam yuftir, tidak membatalkan puasanya. Inka naqaribu ahdin bil islami, tapi syaratnya dia tidak tahunya itu dia antara jarak dia masuk Islam dengan kejadian dia makan sesuatu atau minum sesuatu itu jaraknya belum lama, jadi baru mu'allaf misalkan. Tapi kalau misalkan sudah Islamnya sudah lama, misalkan agamanya asalnya Buddha, kemudian masuk Islam, tapi masuk Islamnya sudah lama, misalkan sudah 1 tahun, 2 tahun, apalagi sampai 10 tahun,
tetap tidak tahu juga misalkan dia minum, maka itu tidak termasuk suatu, tidak mendapat keringanan, tidak dapat toleransi, itu tetap batal ya. Jadi yang dapat toleransi sini adalah orang yang baru masuk Islam. Au nasya'a ba'idan 'alil ulama, atau orang yang hidupnya jauh daripada orang-orang alim, orang yang ahli agama. Tapi jika dia Islam, letaknya dia hidup di sekitar yang di sana banyak orang-orang alim yang mengerti tentang agama, maka ketika itu kalau dia masih tidak tahu juga maka puasanya batal. Wa illa aftara. Nah, jadi kalau syaratnya tidak terpenuhi, misalkan Islamnya sudah lama atau dia hidup di tengah-tengah ulama, banyak ulama atau ada ulama di sana, maka tidak mendapat pengecualian, dia tetap batal puasanya, jadi tidak mendapat toleransi. Wasalisu, dan yang ketiga, rukun puasa adalah wasalisu, dan yang ketiga adalah al-imsaku minal jima', yaitu menahan diri daripada jima atau berhubungan intim antara laki-laki dengan perempuan, amidan, sengaja. Jadi harus menahan diri. Wa amal jima'u nasian fakal akli nasian. Adapun jima yang dilakukan dalam keadaan lupa, maka hukumnya seperti orang yang makan karena lupa. Jadi kalau makan saat puasa karena lupa, maka puasanya tidak batal. Seperti juga orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya di siang hari, maka puasanya juga tidak batal kalau dia dalam keadaan lupa. Dan yang keempat, warrabi'u, dan yang keempat, rukun puasa adalah ta'ammudul qai'i. Yang keempat ini yang dapat membatalkan puasa adalah, jadi maksudnya menahan tadi, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari jima atau hubungan intim dengan istri di siang hari, dan yang keempat menahan diri daripada ta'ammudul qai'i, muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja, sini ada falau ghalabahul qai'u lam yubtil shaumuhu. Kalau muntahnya tidak sengaja atau tidak bisa ditahan, maka tidak batal puasanya. Misalkan ada orang mabuk laut atau mabuk kendaraan, misalkan kalau dia naik bus akan menyebabkan mabuk. Nah, ternyata dia sudah menahannya semampunya, tetapi tidak bisa, tetap muntah. Nah, maka ketika itu dia dapat toleransi, puasanya tidak batal. Seperti itu ya. Wallazi yuftiru bihi shaim asyaratu asya'a, dan yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Nah, tapi ini untuk pertemuan yang akan datang, yaitu membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi sampai sini dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Harapan saya suatu saat kalian dapat membaca kitab kuning, kitab fikih yang berbahasa Arab ya. Kalian mampu membacanya lebih bagus daripada saya, itu harapan saya. Mudah-mudahan itu tentu saja dapat kalian capai dengan kerja keras sungguh-sungguh. Nah, jadi sekarang kan kalau mau belajar kitab kuning itu banyak YouTube yang mengajarkan tentang itu. Jadi belajar lebih mudah, tinggal niat kalian aja lagi. Mudah-mudahan ya. Sampai sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.